Bu Ajeng sama Prasetya. Kok mereka bisa berduaan di mobil? Mereka lagi ngapain? Setelah mergokin Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar hotel, aku yakin mereka berdua selingkuh. Buku itu lagi. Yasmin kenapa sering banget ya nulis di buku itu? Buku apa itu? Bukan apa-apa, Mbak. Ini buku yang biasa saya tulis untuk schedule Mbak. Habis itu nanti saya pindahin ke file kalau memang udah fix. Sebenarnya apa yang ditulis Yasmin di buku itu? Masa iya nulis diary? Jangan-jangan Yasmin nulis soal perasaan dia ke Romeo. Aku nggak bisa biarin ini. Mbak Lisa, jam waktu kerja saya udah selesai. Saya pamit pulang ya. Udah selesai semua kerjaannya. Sudah, Mbak. Oke. Permisi. Aku akan cari tahu apa yang dia tulis di dalam buku itu. Awas aja kalau sampai dia nulis soal kehaluan dia tentang My Romeo. Yang mana ya bukunya? Nah, ini dia. Yo, sebenarnya norak banget sih warnanya. Kenapa dia milih warna ini sih? Tapi ya udahlah, aku akan pesen ini sekarang juga. Kirimnya yang instan. Udah dokter, nanti aja aku ceritainnya pas dokter lagi ngasih bukunya. Tadi kayaknya Yasmin mau ngomong sesuatu yang penting deh. Gak usah deh. Mendingan gue ke rumahnya aja. Gue juga kangen sama dia. Mbak, Iya, tadi ada kurir nganterin pesanan saya nggak ya? iya Mbak Lisa. Ini paketnya. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Yes, beneran sama persis dong bukunya.
Jendela kamar Yasmin kebuka. Kalau kemalingan bahaya nih. Gue tutupin deh. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan orang mau maling atau mau ngintip aku. Aku nggak bisa biarin ini. Awas kamu. Kok nggak ketutup? Ya aku. Dokter, sakit ya? Sakit banget. Dokter ngapain sih di sini? Aku gak bermaksud untuk ngintip kamu Yasmin. Aku tadi nyampe sini, terus aku lihat jendela kamu tuh kebuka. Makanya aku mau bantu nutupin, tapi malah digebukin sama kamu. Itu ngapain kamu masuk? Nggak gitu Yasmin. Bikin aku takut aja. Aku pikir tadi tuh maling atau nggak orang yang lagi ngintipin aku. Iya maaf. Aku gak nyangka aja kalau kamu bakalan sepanik itu. Yasmin. Tadi kamu masih di dalam kamar aja udah bikin aku terpesona sama kecantikan kamu. Ini sekarang kamu malah makin deket. Senyumin aku pula. Diminum dulu dok tehnya. Dok. Dokter, Ya Yasmin. diminum dulu tehnya. Iya. Kamu bengong sih? Mikirin apa? Enggak. Aku nggak mikir apa-apa kok. Bener gak mikirin apa-apa. Terus gimana? Sakit ya? Tadi aku pukul-pukul sakit ya? Lumayan sih. Kamu tuh mukul aku pakai tenaga dalam ya? Ya kan aku pikir maling atau nggak orang jahat. Jadi ya udah, aku ajar aja tadi. Aku nggak tahu kalau itu dokter. Kan aku jadi merasa bersalah. Mau tukang urut nggak? Enggak. Nggak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa. Lain kali tuh jangan kayak gitu. Iya, maafin aku. Oh iya, soal tadi kamu nelfon aku mau ngomong apa ya? Sebenarnya aku mau ngomongin masalah ini dok. Kamu dapet ini dari mana? Jadi aku tuh disuruh sama Pak Rangga datang ke hotel itu karena Pak Rangga minta bantuan karena ada tamunya menginap di sana. Terus akhirnya aku datang ke sana, aku coba reservasi tempatnya, terus nggak sengaja aku ngeliat Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar terus bermesraan seperti itu. Tapi apa iya? Pak Pras itu punya hubungan sama Mama? Aku sih kurang paham ya, cuma masalahnya aku udah ngeliat
Bu Ajeng sama Pras itu udah 2 kali. Dua kali. Jadi waktu itu aku pernah ngeliat Bu Ajeng sama Pak Pras lagi ada di mobil dan mereka berduaan lagi. Dan mereka mesra juga di dalam mobil. Aku gak nyangka ternyata Mama dan Pak Pras itu punya hubungan di belakang Papa. Makanya sebenarnya aku mau nanya kayak gini sama kamu. Kamu tahu nggak sih akan hal ini? Dan Pak Baskara gimana? Terus gimana reaksi Mama sama kamu? Ya kalau rahasia Bu Ajeng sih, Bu Ajeng tuh sempat ngajakin aku makan siang dan ya ngobrol-ngobrol sama aku sih. Dia bilang dia datang ke sana karena dia ada meeting urusan pekerjaan. Terus dia bilang memang dia biasa ngelakuin sendiri, tapi ada Pras yang memang sering selalu nganter-nganter. Menurut aku ini cuma alibi aja sih, Dok. Karena dia ngerasa dia ke-gap karena ketahuan selingkuh sama Pak Pras. Sikap kamu gimana? Ya aku yain aja. Aku pura-pura kayak nggak tahu apa-apa. Pura-pura kayak apa yang Bu Ajeng ngomongin ya bener. Karena aku yakin Bu Ajeng juga nggak tahu kalau aku punya ada bukti. Ya, keputusan kamu tuh pura-pura percaya udah bagus. Kita nggak tahu apa yang bakal dilakuin sama Mama dan juga Pak Pras kalau mereka tahu kamu punya bukti yang kuat seperti ini. Kamu bisa dalam bahaya. Iya sih. Tapi kalau aku boleh nanya, Pak Bas tahu nggak ya? Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan sama Mama ya? Semua kejadian ini mau nggak mau bikin aku jadi penasaran sama Mama. Apalagi kayaknya Mama selalu menggunakan Pak Pras untuk melakukan tugas-tugas khusus yang entah tugas apa itu. Rangga, kok belum tidur? Aku lagi mikirin aja, Ma. Untuk proyek Taman Kota itu aku harus bikin apa ya? Oh iya, Mama habis dari mana sama Pak Pras? Biasalah meeting ketemu sama klien. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Mama kan sudah menganggap Pak Pras itu sebagai tangan kanan Mama kan. Mama sangat percaya kepada Pak Pras. Bahkan untuk mengambil tindakan yang sangat beresiko seperti membakar rumah sakit aja, Mama percayakan semuanya kepada Pak Pras. Iya. Memang kenapa? Mama yakin sepenuhnya sama Pak Pras. Kalau suatu saat nanti Pak Pras buka bicara, dan akhirnya Papa sampai tahu tentang kejadian itu, gimana, Ma? Rangga, Pak Pras gak mungkin buka mulut. Kamu tenang aja. Dan Mama punya satu rencana untuk mematahkan Romeo kalau dia menuduh Pak Pras tentang kebakaran itu. Apa itu rencananya, Ma? Kita lihat aja nanti.